Semangat pagi. Berjumpa lagi di channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang matriks, yaitu mengenai inverse matrix. Baik, kita langsung saja. Adjoint matrix berordo 2x2. Kenapa kita harus mempelajari adjoint matrix padahal materi kita itu adalah inverse matrix? Karena adjoint matrix ini akan kita gunakan ketika mencari inverse matrix nantinya. Jadi kalau kita tidak tahu mencari adjoint matrix, maka sudah pasti kita tidak bisa menentukan inverse matrix ya untuk materi kali ini. Ya, untuk berordo 2x2, misalkan ada matriks A ya, dengan elemen-elemen A, B, C, D. Jadi ini berordo 2x2 ya. Maka adjoint matriks A ini dituliskan dengan ini, adjoint A ya, didefinisikan seperti ini. Adjoint matriks A itu adalah D negatif B negatif C A. Jadi diagonal utamanya ini dibalik posisinya, ya, A dengan D ini ditukar posisi, sedangkan diagonal yang lainnya posisi tetap tapi dikalikan negatif, ya. Itu adjoint matriks berordo 2x2. Kita lihat adjoint matriks berordo 3x3. Nah, agak berbeda dengan adjoint matriks berordo 2x2 tadi. Pada adjoint matriks berordo 3x3 ini kita membutuhkan beberapa langkah untuk mencari adjoint. Langkah yang pertama itu kita menentukan yang namanya minor, ya. Setelah kita menentukan minor nantinya, barulah kita menentukan yang namanya kofaktor. Nah, setelah kita menentukan kofaktor, kita akan menentukan yang namanya matriks kofaktor. Nah, setelah menentukan matriks kofaktor, kita transpose matriks kofaktornya. Nah, inilah baru menemukan adjoint matrix. Ya, jadi prosesnya itu dari minor, setelah minor kita menentukan kofaktor, setelah kofaktor kita menentukan matriks kofaktor, setelah matriks kofaktor kita menentukan transposnya, transpose dari matriks kofaktor. Setelah menentukan transpose matriks kofaktor, nah itulah adjoint matriksnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu minor, apa itu kofaktor, apa itu matriks kofaktor. Kita bahas bersama-sama tentang minor. Nah, minor dari matriks A itu dinyatakan oleh minor AIJ ya, atau MIJ. Jadi ini dibaca minor IJ. Itu didefinisikan sebagai determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dihilangkan. Ya, jadi minor AIJ atau MIJ itu adalah determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dihilangkan. Ya, misalkan ada matriks A ya, yang berordo 3x3, elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka untuk menentukan minor M11-nya itu adalah baris pertama ini yang dihilangkan, baris pertama kolom pertama. Berarti menyisakan EFHI, berarti determinan dari EFHI. Nah, untuk mencari determinan ini ya sama saja kita mencari determinan matriks berordo 2x2, yaitu perkalian elemen diagonal utama dikurang perkalian elemen diagonal lainnya. Nah, kita lihat contoh yang satu lagi, minor 31 M31. Itu berarti yang dihapus itu baris ketiga
kolom pertama. Ya berarti sisa apa? B, C, E, F. Nih, B, C, E, F. Sama, cari determinannya. Elemen diagonal utama dikurangi elemen diagonal lainnya. Nah, itu minor. Nah, setelah ini kita bahas lagi apa itu kofaktor. Ya. Nah, kofaktor ke-IJ dari matriks A itu dinyatakan dengan CIJ. Ya, didefinisikan sebagai berikut. CIJ itu adalah negatif 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Contoh misalnya C31 berarti negatif 1 pangkat 3 tambah 1 kali minor 31. Berapa nilainya minor 31? Itu yang diganti sini. Ya. Nah, setelah kita mencari C11 sampai C33, dia cari C11, C12 sampai dengan C33, maka ini elemen-elemen ini kita susun dalam matriks, itulah yang namanya matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari suatu matriks. Jadi ada matriks yang elemen-elemennya C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Nah, inilah yang namanya matriks kofaktor. Nah, kalau matriks kofaktor ini ditranspos, itulah yang namanya adjoint matriks A. Jadi ini yang ditranspos, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya, bagi yang lupa materi transpos matriks, silakan pada channel ini dicek video pembelajaran mengenai matriks 1. Ya, itu transpos matriks kalau kita mengikuti langkah-langkah tadi. Kita lihat pada inverse matriks. Nah, misalkan ada A dan B itu adalah matriks persegi. Ya, jadi ingat di sini matriks persegi yang berurut sama sedemikian sehingga matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks B kali matriks A itu sama dengan I. Dengan I itu adalah matriks identitas. Maka A ini merupakan inverse dari matriks B atau B itu merupakan inverse dari matriks A. Atau dituliskan B ini adalah inverse dari matriks A atau A itu adalah inverse dari matriks B. Nah, jika A adalah matriks persegi dengan nilai determinannya tidak nol. Nih, ingat, nilai determinannya tidak nol atau biasa disebut matriks non singular, maka inverse A dapat ditentukan. Nih, inverse A sama dengan determinan matriks A kali adjoint A. Nah, kenapa tadi kita harus membahas adjoint matriks A? Karena digunakan untuk menentukan inverse matriks A. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa inverse matriks itu dapat ditentukan itu dengan dua. Jadi pertama yang paling utama itu adalah matriks persegi. Yang kedua itu adalah harus non singular. Jadi kalau dia matriks persegi tapi dia merupakan matriks singular, maka matriks tersebut tidak bisa dicari inverse-nya atau tidak memiliki inverse. Itu diingat baik-baik. Oke, kita lihat contoh. Tentukan inverse dari matriks berikut. A negatif 4, 7, negatif 3, 5. Matriks B negatif 3, 1, 2, 0, 2, negatif 4, 4, negatif 2, 0. Jadi bagian A ini adalah matriks berurut 2 kali 2,
Yang B ini 3 kali 3. Nah, kita lihat yang pertama bagian A ya. Jadi inverse matriks A itu sama dengan determinan A kali adjoint matriks A. Nah, ingat determinan itu adalah perkalian elemen diagonal utama dikurang perkalian diagonal lainnya ya, determinannya. Sedangkan adjoint ini ingat ditukar posisi elemen diagonal utamanya, sedangkan elemen diagonal lainnya itu dikalikan negatif ya, sehingga menjadi negatif 4 kali 5 kurang 7 kali negatif 3 kali adjoint yang ditukar berarti 5 negatif 4, ini kali negatif berarti negatif 7, ini dikali negatif berarti jadi positif 3 ya. Nah, negatif 4 kali 5 itu negatif 20, ini 7 kali negatif 3 itu negatif 21 ya, sehingga didapatkan ini 1/1 ya. Jadi 1 kali 5, 1 kali negatif 7, 1 kali 3, 1 kali negatif 4 ya sama, sehingga menghasilkan inverse matriks A nya itu adalah 5 negatif 7, 3 negatif 4 ya. Kita lihat yang bagian B. Nah, pertama-tama kita cari dulu determinannya ya. Berarti determinannya, ingat, untuk mencari determinan itu elemen kolom pertama dengan kolom kedua ditulis ulang sebelah kanan. Ingat determinan untuk menggunakan aturan Sarus, yaitu perkalian ini yang kiri ke kanan bawah diagonalnya dikurangi jumlah dari perkalian diagonal yang dari kanan atas ke kiri bawah ya. Ini sama dengan negatif 3 kali 2 kali 0 itu 0, 1 kali negatif 4 kali 4 nih, 2 kali 0 kali ini, terus kurang ini kali ini ya, 16 tambah ini kali ini tambah ini kali ini ya, sehingga menghasilkan negatif 16 kurang ini negatif 8. Negatif 16 kurang negatif 8 tuh negatif 8. Nah, ini determinannya. Nah, tadi kita butuhkan adjoint ya, adjoint untuk menentukan inverse-nya, maka kita cari adjoint-nya lagi. Nah, proses mencari adjoint tadi adalah menentukan minor dan kofaktor. Jadi kita cari minor dan kofaktornya. Jadi kita data untuk minor 11 M11, berarti yang dihilangkan itu adalah baris pertama kolom pertama, berarti sisa 2 negatif 4 negatif 2 0, berarti 2 kali 0 itu 0 kurang negatif 4 kali negatif 2 itu positif 8, berarti 0 kurang 8 berarti negatif 8. Nah, setelah ini barulah kita cari kofaktor Cij nya, C11 negatif 1 pangkat 1 tambah 1 berarti 2, berarti negatif 1 pangkat 2 itu positif kali negatif 8 itu negatif 8. Kita lanjut cari M12 itu berarti yang dihilangkan itu adalah baris pertama kolom kedua, berarti sisa 0 negatif 4 0 kali 0 itu 0 kurang negatif 4 kali 4 berarti kurang negatif 16, 0 kurang negatif 16 itu positif 16. C12 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Nah, ini pangkatnya ganjil, sehingga negatif 1 pangkat ganjil itu yang negatif ya. Kalau negatif 1 pangkat genap itu positif, berarti negatif kali positif ya negatif 16. M13 berarti yang dihilangkan baris pertama kolom ketiga, berarti menyisakan ini, berarti 0 kali negatif 2 itu 0 kurang 2 kali 4, 0 kurang 8 berarti negatif 8. C13 nya negatif 1 pangkat 1 tambah 3 kali negatif 8 berarti
pangkatnya genap, berarti negatif. Kali pangkat genap berarti positif. Positif kali negatif ya negatif. Nah, kita lanjut M21. M21 nya ya sama, jadi baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama, jadi sisakan 1 2 negatif 2 0. 1 kali 0 itu 0 kurang 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Nah, C21 2 tambah 1 itu ganjil, berarti menghasilkan negatif ya, negatif 1 pangkat ganjil, negatif 1 kali 4 berarti negatif 4. C22 berarti baris kedua kolom kedua yang dihilangkan, berarti menyisakan negatif 32 40. Negatif 3 kali 0 ya 0 kurang 2 kali 4 berarti negatif 8, negatif 8. C22 nya 2 tambah 2 itu 4 genap, berarti negatif 1 pangkat genap itu positif. Positif 1 kali negatif 8 berarti negatif 8. Begitu seterusnya sampai mendapatkan C33. Nah, setelah kita dapatkan C33 ya, dari C11 sampai C33, barulah kita membuatkan matriks kofaktornya. Itu. Jadi elemen-elemennya C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Nah, inilah matriks kofaktor. Nah, setelah kita dapatkan matriks kofaktor, barulah kita mencari adjoint matriks B. Nah, ini. Jadi matriks kofaktor ini kita transpose untuk mencari adjointnya. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, inilah adjoint. Nah, determinan sudah ada, adjointnya sudah ada, barulah kita mencari inverse-nya. Hingga inverse matriks B itu adalah seperdeterminan matriks B kali adjoint B. Berarti determinannya tadi berapa? Negatif 8, sehingga dapatnya seper negatif 8 kali adjointnya ini, adjointnya nih. Nah, sekarang setelah dapat ini tinggal kali masuk, sehingga dapatlah 1 jadi negatif 1 per negatif 8 kali negatif 8 itu 1 nih, kali ini menghasilkan 1/2, ini kali ini menghasilkan 1 dan seterusnya. Nah, inilah inverse matriks B ya. Jadi itu materi inverse matriks yang sempat kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah matriks. Terima kasih, nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!